turunan fungsi aljabar dari beberapa tertentu. Oke, masih ingat kan? Ini materi kelas 11. Oke, kita mulai ya. Oke, turunan fungsi aljabar. Kalau diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1. Untuk aturan turunan fungsi ada beberapa, yaitu yang pertama, turunan dari fx sama dengan k dikali ux adalah f aksen x sama dengan k dikali u aksen x. Yang kedua, turunan dari fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi vx adalah f aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurangi f aksen x. Berikutnya, untuk turunan dari fungsi fx sama dengan ux dikali vx adalah, ini perkalian ya, f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Berikutnya, turunan dari fx sama dengan ux per vx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Maaf saya ralat, di sini seharusnya dikurangi ya. Jadi yang betul f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Oke, berikutnya untuk turunan dari fungsi fx sama dengan ux pangkat n adalah f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen x. Berikutnya kita ke contoh yang pertama. Oke, di sini kalau diketahui fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12x dikali x ditambah 2, maka untuk mencari turunan pertamanya adalah, di sini kita tulis dulu fungsinya ya. Setelah itu kita misalkan, karena ini bentuk perkalian ya, kita misalkan di sini 4x kuadrat dikurangi 12x-nya adalah ux-nya, maka turunannya adalah 2 sesuai dengan rumusnya tadi ya. Berarti pangkatnya kita pindah ke depan, jadinya 2 kali 4 dikali x, lalu pangkatnya dikurangi 1, jadinya 8x. Berikutnya dikurangi 12x, maka di sini turunannya adalah min 12. Berikutnya vx sama dengan x plus 2, maka di sini turunannya dari f aksen x sama dengan 1. Jadi hanya yang punya variabel yang bisa diturunkan untuk konstanta 0. Maka karena di sini tadi dimisalkan ya fx-nya sama dengan ux dikali vx, maka turunannya adalah kita pakai tadi rumus yang keberapa tadi ya? Seperti ini rumusnya, f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Tinggal kita masukkan u aksennya berapa? 8x dikurangi 12, vx-nya adalah x ditambah 2, ditambah ux-nya adalah 4x kuadrat dikurangi 12x dikali dengan f aksen x-nya 1. Hasilnya kita uraikan ya atau dijabarkan dengan memakai apa? Ada yang bilang pakai jari laba-laba atau model pelangi. Mungkin ada istilah lain ya. Yang penting dikerjakan. Oke, 8x dikali x adalah 8x kuadrat, lalu 8x dikali 2 16x, negatif 12 kali x negatif 12x, lalu negatif 12 kali 2 adalah negatif 24. Lalu di sini semuanya dikalikan 1, jadinya 4x kuadrat dikurangi 12x. Hasil akhirnya adalah yang sama variabelnya ya. Variabel dengan pangkat yang sama kita jumlahkan. Oke, di sini yang ada pangkat 2-nya adalah 8 dan 4, jadinya 8 ditambah 4 hasilnya 12x kuadrat.
Lalu di sini variabel X-nya punya koefisien 16 dikurangi 12 sama dikurangi 12, hasilnya adalah dikurangi 8X ya. Lalu di sini ada konstantanya negatif 24. Jadi hasil akhirnya adalah 12X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 24. Ini contoh yang pertama. Dari sini dulu ada yang sudah jelas ya? Insya Allah udah jelas. Oke, kita lanjut ke submateri berikutnya. Ini masih turunan fungsi. Nah, di sini yang sering muncul di soal UN itu tentang fungsi naik atau fungsi turun. Nah, kita bahas ya materinya fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner dan titik stasioner. Di sini fungsi fx dikatakan sebagai fungsi naik jika f aksen x lebih dari 0. Yang kedua, fungsi fx dikatakan sebagai fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0. Berikutnya, jika fungsi fx mempunyai turunan pada x sama dengan a dan f aksen a-nya sama dengan 0, maka fa adalah nilai stasioner fungsi fx dan titik stasionernya adalah a, fa. Ini sekilas materi dari fungsi naik dan turun. Langsung kita ke contoh soal berikutnya ya. Oke, di sini kalau ada soal seperti ini, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 15x dikurangi 2 akan turun pada interval. Nah, di sini kita bahas bersama. Ini adalah fungsinya sesuai dengan soal yang tadi. Berikutnya kita turunkan sesuai dengan materinya tadi ya. Jadi untuk mencari interval agar fungsinya turun, kita cari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Berarti di sini f aksen ketemunya kita turunkan, makanya ya ini 3, berarti 3x kuadrat. Makanya dikurangi 1, 3 kurangi 1 jadinya 2. Setelah itu untuk 6x kuadrat kalau kita turunkan jadi 2 kali 6, 12. Makanya yang ini dikurangi 1 jadinya x aja. X maka 1, tapi satunya biasanya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dikurangi 15x berarti di sini pangkatnya dikurangi 1 kan berarti x pangkat 0 ya. X pangkat 0 itu artinya sama dengan 1, berarti min 15. Untuk negatif 2 nya konstanta, kalau diturunkan hasilnya 0. Oke, lanjut. Kita cari pembuat 0 turunan pertama fungsi f nya. F aksen sama dengan 0, berarti kita masukkan di sini 3x kuadrat ditambah 12x dikurangi 15 sama dengan 0. Kalau ketemu bentuk seperti ini, masih ingat ini bentuk apa? Iya, betul, persamaan kuadrat. Kalau melihat bentuk persamaan kuadrat, apa yang ada di pikiran kalian? Kira-kira diapakan ya? Iya, benar, difaktorkan. Nah, cara memfaktorkannya masih ingat? Itu materi SMP ya, jangan sampai dilupakan. Oke, berikutnya kita faktorkan, kita sederhanakan dulu. Karena di sini kebetulan 3, 12 dan negatif 15 itu adalah kelipatan dari 3 atau apa? FBB-nya 3 ya. Maka di sini kita bagi 3 dulu, jadi 3 kita keluarkan, kita sederhanakan jadi di sini seperti ini. Semua dibagi 3, jadinya ini x kuadrat, 12 dibagi 3 jadinya 4x, dikurangi 15 dibagi 3 jadinya dikurangi 5. Berikutnya kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan masih ingat? Silakan dicari angka kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau ditambah hasilnya 4. Maka angkanya berapa? 5 dan negatif 1. 5 kali negatif 1 negatif 5. 5 ditambah negatif 1 berapa? 4. Maka di sini ketemu faktornya adalah 3 dikali x ditambah 5 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Berikutnya kita cari pembuat nolnya, karena di sini 3 berarti tidak ada variabel, kita abaikan dulu ya. Berarti x ditambah 5 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. Kita cari x-nya berapa? Iya, benar. X-nya sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 1. Berikutnya, setelah itu kita cek ya. Nah, garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangannya dulu.
Tadi angkanya berapa? Negatif 5 sama berapa? 1. Oke, kita uji titik, dicek dulu ya. Untuk uji titik itu X-nya diganti yang mudah aja, 0. Kalau angka yang lain nanti terlalu besar ya, nanti hitungnya susah, kelamaan. Jadi kita cek pakai X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam sini, 3x kuadrat ditambah 12x dikurangi 15. Kita masukkan, berarti 3 kali 0 kuadrat itu 0. Ditambah 12 kali 0 adalah 0, dikurangi 15. Hasil akhirnya dihitung, jebret, ketemu negatif 15. Negatif 15 berarti posisi 0 di sini di mana? Di sini ya 0. 0 ada di sini, X sama dengan 0 di sini. Maka di sini tandanya apa? Negatif. Berarti di sini positif, seperti biasa selalu selang-seling ya. Itu sudah hukum alam. Ini jadi plus min plus, itu tandanya. Nah, di sini yang dicari adalah karena grafik fungsi f(x) turun jika f(x) kurang dari 0. Karena kurang dari 0 berarti yang dicari positif apa negatifnya? Kurang dari 0. Berarti yang tandanya negatif. Iya, nanti kalau misalnya pertanyaannya naik berarti tinggal diganti yang positif. Ini karena yang dicari turun, maka dicari yang tandanya negatif, ada garis bilangan. Berarti yang mana yang negatif yang ini? Oke, kita arsir bagian negatifnya. Maka di sini batasannya adalah di antara negatif 5 dan 1. Maka di sini ini X terletak antara negatif 5 dan 1. Seperti itu ya untuk interval kalau misalnya grafik fungsi diminta turun. Oke, berikutnya dari sini dulu ada pertanyaan? Enggak ya, kayaknya udah bisa semua, nanti tinggal dipelajari lagi. Berikutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu integral tak tentu. Masih ingat nggak integral tak tentu? Itu materi kelas 11 juga. Iya, pasti masih ingat ya, kan baru setahun yang lalu, masa udah lupa. Oke, integral merupakan kebalikan atau inverse dari turunan, atau nama lainnya anti turunan. Di sini rumus integral tak tentu fungsi aljabar seperti ini ya. Integral A dikali X pangkat N dx sama dengan A dibagi N ditambah 1. Jadi di sini pangkatnya turun ke bawah, tapi ditambah 1 dikali X pangkat N plus 1. Jadi di sini pangkatnya ditambah 1. Kalau di turunan tadi pangkatnya dikurangi, sekarang ditambahi gitu ya. Lalu ditambah C. Itu integral. Jadi kalau integral kan naik, kalau turunan turun. Dengan syarat N-nya tidak sama dengan negatif 1. Oke, langsung ke contoh soal lagi. Kita langsung main contoh-contoh aja. Perhatikan kalau ada soal seperti ini. Hasil dari integral 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 dx berapa? Oke, kita coba bersama-sama. Atau mungkin udah ada yang dapat hasilnya? Kita coba bersama dulu ya. Integral dari 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 dx adalah, nah sesuai dengan rumus tadi, berarti di sini A-nya berapa? 2. Oke, tetap ya. Per pangkatnya ini tadi ditambah 1, berarti 3 ditambah 1 dikali X pangkat 3, jangan lupa ditambah 1 ya, dikurangi 9 tetap dibagi dengan pangkatnya ditambah 1, berarti 2 tambah 1 X tetap, lalu pangkatnya 2 ini ditambah 1, 2 ditambah 1 ditambah koefisiennya tetap 4 dibagi pangkatnya ini X-nya adalah 1, berarti 1 ditambah 1 dikali X pangkat, nah tadi ditambah 1 ya, berarti 1 tambah 1 dikurangi 5X ditambah C. Oke, berikutnya hasilnya 2, 3 tambah 1 adalah 4, berarti 2/4X pangkat 4 dikurangi 9 dibagi 2 tambah 1 3 dikali X pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2 ya, dikali X kuadrat dikurangi 5X ditambah C.
Bisa nggak disederhanakan? Bisa nggak? Kalau misalnya bisa, kita sederhanakan. Kalau misalnya nggak usah dipaksa ya, biarkan apa adanya. Tapi karena di sini bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jadinya gimana? 2/4. Jadinya setengah X pangkat 4. 9 dibagi 3 adalah 3, berarti dikurangi 3X pangkat 3, ditambah 4 dibagi 2 adalah 2X kuadrat, dikurangi 5X ditambah C. Itu contoh soal yang pertama. Kurang satu lagi ya. Oke, tahan dulu. Contoh soal kedua. Masih sama, integral. Hasil dari integral 2X ditambah 5 dikali X dikurangi 4 dx sama dengan, kita coba bahas bersama. Oke, ini karena bentuknya ini perkalian ya. Kalau tadi kan udah langsung sukunya ini ya dijabarkan. Nah ini karena dia perkalian, enaknya diapain ya? Oh iya, dikalikan dulu. Dikalikan dengan cara apa? Yang kayak tadi ya, model apa? Jaring laba-laba atau pelangi. Oke, kita kalikan. Jadinya seperti ini hasilnya. Nanti dicoba sendiri. 2X kali X berarti 2X kuadrat. 2X dikali negatif 4 hasilnya negatif 8X. Terus ditambah 5 kali X berarti 5X ya. 5 dikali negatif 4 negatif 20 dx. Nah di sini bisa nggak disederhanakan? Bisa. Kok bisa? Karena ada yang sejenis. Yang sejenis yang mana? Ini variabel X pangkat 1. Kita sederhanakan jadinya integral dari 2X kuadrat. Ini min 8X tambah 5X jadinya min 3X ya. Dikurangi 20 tetap. Selanjutnya tinggal diintegralkan. Caranya sama. Nah tinggal ini langsung hasil akhirnya. Berarti 2/3 karena pangkatnya 2 ya, ditambah 1 berarti 3. X nya berubah pangkatnya jadi 3. Tadi 2 tambah 1 dikurangi 3 per, di sini pangkatnya berapa? 1. Berarti 1 tambah 1 2, taruh di bawahnya 3 dikali X pangkat 2 dikurangi 20 X ditambah C. Ini adalah hasil akhirnya. Udah, ini contoh soal terakhir. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Untuk pembahasan lebih lanjut silahkan di e-learning di LMS MUI Yogyakarta. Oke, tetap semangat. Walaupun kita berjauhan, tidak menutup kemungkinan untuk tetap belajar bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.